Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu dengan kakek Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua, cucu-cucu semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kakek memulai pelajaran, yuk kita baca doa belajar dulu. Sudah apa, Laidar? Kausar, sudah hafal apa belum doanya? Kalau belum hafal, yuk, ayo ikuti kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang buka kitabmu. Akan kakek bacakan kitabnya. Kalau ada kalimat yang kamu belum tahu artinya, catat di bawah kalimat itu. Istilahnya dimaknani gandul. Terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tapi saya akan menyampaikan makna kitab ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang mungkin pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu singkatan dari kalimat su'alun, artinya pertanyaan. Kam, berapakah arkanul islami, rukun-rukun Islam. Jim, singkatan dari kalimat jawabun, artinya jawaban. Arkanul islami, rukun-rukun Islam, khamsatun itu 5. Al-awwalu, yang pertama, syahadatu, bersaksi, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullahi, utusan Allah. As-tsani, yang kedua, iqamus sholati, menegakkan sholat. As-salisu, yang ketiga, ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Ar-rabi'u, yang keempat, shaumu ramadhani, puasa Ramadan. Al-khamisu, yang kelima, hijjul baiti, pergi haji ke Baitullah. Lil mustati'i, bagi yang mampu, bagi orang yang mampu. Terjemahannya, soal berapakah rukun Islam? Jawab, rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. Syahadat itu artinya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ini sudah saya maknani, sudah saya terjemahkan. Sekarang kamu coba ulang nanti seperti saya membaca tadi. Jadi kamu maknani dulu, terus kamu terjemahkan. Sehingga setiap kalimat di sini kamu tahu artinya.
Kalau tidak tahu artinya, kamu catat saja di bawahnya ini seperti ini. Jadi kitabmu diorek-orek berupa catatan-catatan, ya seperti itu. Misalnya kamu tidak tahu apa artinya khamsatun, tulis artinya khamsatun, tadi saya bilang 5, tulis 5. Al-awwalu yang pertama, tulis yang ke-1 atau pertama. Jadi ini kamu baca minimal 3 kali, sehingga seandainya kamu saya suruh membaca kitab kosongan untuk menerjemahkan pelajaran ini, kamu bisa. Gampang ya, coba kamu ulang 3 kali. Setelahnya kamu ulang 3 kali, nanti kamu baca kitab yang tidak ada catatanmu. Bisa enggak kamu terjemahkan dan maknani? Sekarang saya terangkan. Kam arkanul islami. Kam artinya berapakah? Kam ini kata tanya untuk menanyakan jumlah. Di sini yang ditanyakan rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun adalah tiang. Jadi pertanyaan kam arkanul Islam itu bertanya berapakah tiang Islam itu? Jawabannya rukun Islam ada 5. Artinya tiang Islam itu ada 5. Jadi di sini Islam diumpamakan suatu bangunan. Coba sekarang sebutkan bangunan yang ada tiangnya. Apa saja? Ya betul, rumah. Apalagi? Masjid, gudang, sekolahan. Apalagi? Kemah. Jadi di sini Islam digambarkan seperti sebuah bangunan yang tentu saja mempunyai banyak tiang. Kamu pernah lihat kemah enggak? Kalau enggak pernah lihat kemah, ini saya kasih tahu gambar kemah. Kemah itu bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini, ada yang seperti ini. Lah, kemah ini bisa berdiri karena ada tiangnya. Islam itu bisa berdiri juga harus ada tiangnya. Misalnya tiangnya ini kamu ambil, ya ambruk itu kemah. Kemah ada tiangnya enggak? Ada. Berapa coba dihitung? Ya setidak-tidaknya itu kemah ada 5. Kanan, kiri, belakang, depan, terus tengah. Jadi kira-kira ya ada 5 toh. Kemah ada tiangnya enggak? Ada. Berapa coba dihitung? Ya kira-kira 5. 5 itu yang belakang 2, yang di depan itu ada 2, dan yang satunya di tengah itu 1, berarti 5. Begitu juga rukun Islam itu ada 5. Kalau tidak diberi tiang, bisa berdiri tidak kemahnya? Tidak bisa berdiri. Islam pun juga sama. Kalau rukun-rukun Islam tidak dikerjakan, maka Islam seseorang itu juga akan ambruk. Kalau kemah tidak berdiri, ketika kamu kepanasan, bisa dibuat berteduh enggak? Ya enggak bisa. Kalau kemahnya ambruk, kalau pas hujan bisa dibuat berteduh agar tidak kehujanan tidak? Ya tidak bisa. Begitu juga Islam. Islam itu bisa tegak berdiri jika rukunnya diamalkan. Cara menegakkan Islam ya dengan mengamalkan rukun Islam. Kalau Islammu tegak, maka hidupmu akan senang dan bahagia. Mengapa?
Karena rumah Islam dapat melindungi kamu dari siksaan neraka. Seperti kemah dapat melindungimu dari sengatan panasnya matahari, dari dinginnya angin malam, dari air hujan, debu, dan lain sebagainya. Kalau rukun Islam kamu amalkan, maka Allah akan melindungi kamu dari siksaan neraka, dan kamu akan masuk surga. Senang nggak kamu masuk surga? Ya pasti senang sih, tidak ada orang yang tidak senang masuk surga. Kamu tahu surga? Surga itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba kamu Ahmad Kausar, surga itu apa? Bagus, thayyib. Surga adalah tempat di mana orang mendapatkan apa yang diinginkan. Coba kamu Muhammad Haidar, apa surga itu menurutmu? Sahih, betul. Surga adalah tempat orang yang beriman kepada Allah hidup bahagia untuk selama-lamanya. Ada pertanyaan? Langsung saja ngacung kalau ada. Silahkan ngacung yang mau bertanya. Oh, kamu Muhammad Mahir, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hahaha. Surga ada mallnya apa enggak? Mall itu kan pasar ya. Jadi surga itu ada pasarnya enggak? Emangnya Muhammad Mahir suka ke mall ya? Jangan khawatir Muhammad Mahir. Surga itu ada juga mallnya, ada pasarnya. Salah satu tempat indah yang ada di surga ini ternyata adalah pasar. Salah satu tempat indah yang ada di surga ini ternyata adalah pasar. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la sauqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus shimal fatahuttu fi wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan." Al-hadis. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Jadi penduduk surga kalau hari Jumat pergi ke pasar. Kalau di sini biasanya malam Minggu ya. Lalu bertiuplah angin dari utara. Angin itu mengenai wajah dan pakaian mereka. Nah, setelah tertiup angin wajah dan pakaiannya itu, mereka semakin indah dan tampan. Jadi pakaian yang dikenakan semakin indah dan wajahnya orang ahli surga yang kena angin itu menjadi semakin ganteng, semakin tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Mereka pun berkata, "Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik." Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini, penduduk surga kalau pergi ke pasar, kemudian pulang, ya maka istrinya itu pangkling, "Siapa kamu? Kok ganteng sekali." Begitu juga suaminya melihat istrinya, "Siapa kamu? Kok semakin cantik sekali." Jadi penduduk surga kalau ke pasar, pulang dari pasar itu semakin ganteng, semakin cantik, semakin indah pakaiannya. Senang enggak kamu Mahir? Makanya yang rajin sholat. Sampai di sini dulu cucu-cucuku. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kakekmu Muhammad Ajib yang selalu menyintai kamu semua.